Terima kasih. Daud diurapi menjadi raja. Ayat yang ke-7 Adam yang baca, yang ke-11 Hawa. Ayat yang ke-12 13 kita bersama-sama. 1, 2, 3 3, 2, 1. Firman Tuhan pada Samuel. Janganlah yang tinggi, sebab aku telah membuatnya. Bukannya dia manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hawa. berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang tetapi sedang menyembelihkan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat 12 Arab. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia bermerah-merahan, matanya indah dan kerasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Hawa. Samuel memanggil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari ini dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Baik, terima kasih yang sudah baca. Tuhan berkati. Pada siang pagi menjelang siang ini mengambilkan tema bahwa Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Bapak Ibu Tuhan Yesus dikasihi. Daud itu dia mengembalakan domba yang pelantara. Tidak perhitungkan. Bagi manusia tidak ada hitungkan bagi dia. Demikian saya bisa katakan juga kita yang ada tadi hamba Tuhan sudah sampaikan bahwa kita semua mahasiswa semua belajar semua bisa katakan bahwa ini mahasiswa tidak ada apa-apa begitu. Tapi bagi Tuhan itu berharga. Bagi Tuhan itu berharga. Nah, seperti Daud itu tidak ada hitungkan, tapi Daud punya kesetiaan. Tuhan melihat hatinya. Tapi Samuel itu mencari sama seperti Saul. Karena dia menilai bahwa orang yang bisa, orang yang punya kemampuan yang lebih luar biasa, orang yang hebat, orang yang penampilan yang pas, acaranya seperti itu. Pasti kalau kita tidak ada apa-apa ini kan pasti ya saya tidak ada hitungan saya gitu kan. Itu tidak hitungan. Jadi orang yang menilai itu orang yang hebat, orang yang punya kemampuan yang lebih luar biasa. Dan saya dia mencari seperti itu. Tapi Allah melihat hatinya. Bukan Allah tidak melihat dia gantengnya, dia hebatnya, dia pintarnya, dia tidak menilai itu. Tapi menilai kesetiaan. Kesetiaan. Bapak Ibu Saudara dari Tuhan Yesus dikasihi. Yang sekarang ini orang melihat itu punya kemampuan yang bagus. Ini pikiran manusia. Dia ini sudah oke, jadi dia ini pintar, jadi bertarget di situ. Itu manusia yang sekarang kerja itu begitu. Entah di pemerintahan, entah di gereja, banyak yang terjadi begitu. Itu terjadi itu bukan kepentingan Tuhan, tidak. Itu kepentingan manusia. Itu kemauan manusia.
supaya dia punya nama lagi, dia bisa, dia hebat, coba mengangkat dia begitu. Nah, itu ya Tuhan tidak menerima, Tuhan menolak. Saul yang mencari yang orang yang seperti hebat, orang yang bisa, orang yang ganteng atau cantik, orang yang punya penampilan yang lebih luar biasa, menjadinya seperti itu. Tapi Allah menekan kepada Samuel, jangan mencari orang seperti itu, tapi melihat orang hati dalam melayani Tuhan, orang yang setia dalam Tuhan itu menilai. Dia menekan kepada dia dan ikuti Tuhan itu, dan Samuel diberi damai. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus sebagai Maranatha bahwa kita gereja yang ketiga, jangan pikir semangat itu jalan. Yang penting kita setia kepada Tuhan, itu sangat penting. Jangan berpikir bahwa kita gereja ketiga jadi kita cari yang terbaik. Jangan. Itu jangan, tidak boleh. Saya minggu kemarin itu sama-sama saya tidak sedih. Tapi ya saya bilang Tuhan mau di sini ya saya. Dan air mata saya jatuh pada saat hamba Tuhan menyampaikan itu. Tapi mari kita pemuda-pemudi, mari kita semangat untuk kita melayani Tuhan. Kita setia kepada Tuhan itu penting. Jangan berpikir bahwa ini tidak pernah kasih saya, tidak boleh. Kita sama seperti Daud. Daud tidak berhitung, tadi Tuhan menilai di situ. Tuhan menilai di situ, Tuhan mulai mengangkat. Bagi manusia tidak berhitungkan. Saya punya anak-anak dia, tetapi yang enam itu tidak berhitung, tapi yang Tuhan menilai adalah Daud. Daud yang dia mengembalakan domba di pelantaran. Demikian kita juga. Kita di mata manusia, kita tidak ada apa-apanya, tidak ada hitungan, tapi bagi Tuhan itu berharga. Tuhan itu menilai orang yang setia, orang yang taat, orang yang hidup di dalam Tuhan, itu yang menilai. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah memperingatkan Samuel, jangan menilai penampilan, pembawaan dia, hidupnya, cara pakaian. Allah menekan kepada Samuel, jangan menilai seperti itu. Tapi lihatlah orang yang setia dalam pelayanan, setia dalam perkara yang kecil itu. Setia itu yang harus pilih. Kalau dia orang hebat tari, nanti akan pelayanan tidak akan bertumbuh dengan baik. Dan Allah menekankan kepada Samuel, maka Samuel juga ikuti perintah Tuhan itu, yang dia harus ikuti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya di sini mengambil satu bagian saja, bahwa di sini Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak menilai saya pakai jas, pakai nasi, saya ganteng, tidak menilai bagian itu. Tapi hati kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan menilai. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Saya datang di tempat ini, Tuhan menetapkan sini bukan mau mengangkat Andi pribadi Andi, tidak. Itu pribadi saya. Semua yang ada ini hanya mengangkat nama Tuhan. Itu kepentingan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu Tuhan mau. Itu Tuhan mau. Maka Tuhan menilai itu hati. Jadi teman-teman, hamba Tuhan semua, bahwa Tuhan kalau kasih percayakan bahwa mungkin tidak ada kasih sesuatu, mungkin tidak ada kasih ongkos, jangan berpikir itu. Berpikir itu. Tapi setia melayani situ, melayani Tuhan. Setia datang, bisa setia duduk di gereja. Ini yang sangat penting. Di sini tidak ada apa-apa, tapi pemuda-pemudi datang duduk di gereja, main di gereja, pasti teman-teman semua mahasiswa. Pasti suatu saat akan selesai, ke depan akan pemimpinnya besar. Jadi bagi manusia tidak hitungkan, tapi mari kita ramai-ramai duduk di gereja, main-main di gereja. Itu sangat penting. Daripada kita main di luar, cerita yang omong kosong, cerita yang sekedar punya, itu tidak penting. Tidak ada yang ukuran begitu. Tapi kesetiaan kita datang di rumah Tuhan. Tuhan menilai di situ. Hari ini untuk persebaya Maranatha semua mahasiswa, tidak ada yang hitungkan. Tapi mari kita kesetiaan kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan mengangkat kita. Suatu saat pemuda yang ada juga jadi pemimpin besar. Itu harapan saya. Itu harapan saya. Yang penting saya harap pemuda-pemudi, mari kita setia untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan itu dengan semangat, dengan senang hati. Ada yang mungkin kasih kepercayaan, harus saya sibuk, saya sakit.
berarti dia tidak siap. Dia tidak senang hati seperti itu. Saat biasa kalau kamu lihat tuh dia nih, biasa saat dengan konek dan saya tuh kalau kasih itu jangan tolak, ya siap Bapak begitu. Kalau tolak berarti seolah-olah kamu mundur begitu. Seolah-olah mundur begitu. Tapi kalau siap kasih kepercayaan, ya siap begitu. Yang bilang saksi begitu, berarti kita tidak bisa. Dan kemarin pemuda-pemudi saya bangga teman-teman semua punya kekompakan, kesemangatan itu luar biasa. Tapi dengan senang hati kita melayani Tuhan, senang hati untuk duduk di rumah Tuhan, untuk bisa ceritakan tentang dalam rohani itu yang sangat penting. Supaya kita dengan Tuhan bisa mengangkat kita. Orang lain tidak ada hitungkan, orang lain melihat itu kita tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan menilai itu hati. Jadi ayat 7 itu kata tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang keras dan atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia menilai di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati orang. Orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Saya kerja ini, saya bekerja itu seperti ini, itu tidak. Itu bahwa seolah-olah saya bisa, seolah-olah orang lain tidak bisa begitu. Kita dengan senang hati kerja. Tapi jangan pikir bahwa asal mau kerja ini tidak boleh. Kalau kita pekerjaan Tuhan berarti kan dengan senang hati, pasti sendiri dengan Tuhan yang tahu. Itu yang Tuhan tahu. Bukan orang yang menilai itu tidak ada hitungkan. Itu tidak ada hitungkan. Maka mari yang penting kesetiaan kepada Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah dia memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dari ketiga 6 anak itu setelah datang, Samuel tanya kepada Isai. Tapi yang musuhnya ada yang mengembalakan domba. Dan itu dia tidak perhitungkan, tapi Tuhan menilai di situ. Dan Samuel katakan bahwa panggilan dia. Karena Tuhan menilai Daud kesetiaan dalam pelayanan Tuhan itu. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita kalau mau melayani Tuhan itu senang hati. Memang susah senang dengan tangisan air mata, dan mari kita dengan senang hati melayani. Itu sangat penting. Jangan pikir bahwa ini tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa. Jangan berpikir bagian itu. Kita sendiri bahwa kata-kata saya harus mengikut Tuhan, saya harus mengikut saya, itu sendiri yang kita katakan. Maka susah senang itu harus itu komitmen kita. Itu yang harus mempertahankan. Saya sedikit keluar. Saya punya orang tua kandung. Mungkin Pak Ahmad Tuhan tahu kalau sudah mencapai darah saya. Nah, orang tua saya itu dia pikiran itu dia selesai jurusan 4. Kalau jurusan 4 kan pasti ada pegawai, pasti ada mungkin ada gaji ya. Jadi saya pas setelah naik itu Bapak saya bagian jurusan teologi. Dan di situ Bapak menolak saya, marah begitu. Ya, sama bilang apa? Karena pemimpin saya, dirikon saya. Bukan Bapak yang suruh masuk ke sekolah teologi, tidak. Tapi yang saya sedikit merindukan itu Mama yang menyelamatkan. Mama membahas saya itu, om hasil dalam doa-doa mereka itu saya bisa ada dan bisa berhasil begitu. Maka saya bilang itu pemimpin saya mau ikut Tuhan jadi. Saya mau bilang apa biar saya mau melayani Tuhan. Dan dia sampai itu saya air mata jatuh dan langsung satu di gereja. Gereja lama itu ada lama-lama saya di Tuhan. Itulah komitmen saya. Dan orang tua kandung dia menolak saya seperti ini. Tapi ya susah senang itulah bagian mendukung saling itu. Itu yang orang tua saya pernah seperti itu. Demikian kita yang ada ini. Kita komitmen sama ikut Tuhan, sama melayani Tuhan, saya setia dengan Tuhan, itu komitmen kita. Maka pemuda-pemudi yang ada ini, kita komitmen berarti kita harus setia melayani Tuhan.
Selagi kita muda, selagi kita sehat, kita melayani Tuhan itu sangat penting. Dengan senang hati melayani itu penting. Itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu ayat yang ke-12, 13, kemudian disuruhnya menyebut dia dan kemarah. Marah kan, matanya indah dan keras, elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Samuel mengurapi Daud berdengar oleh Tuhan ada pada dia. Secara pada pikiran manusia, secara manusia itu kita nilai tidak, tapi kalau secara lihat dalam mata rohani bisa merasakan oleh Tuhan ada pada hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, saya juga ada rasa waktu itu sedikit keluar pengutusan untuk saya dengan Pak Johannes Kokobia, utus kita ke Pasir Putih. Mungkin tempatnya masih ada dosen kami juga. Kita rasakan itu setelah ke sana kayak tidak apa-apa begitu, tapi setelah tiba di sana memang mujizat itu memang nyatakan. Bukan yang hamba Tuhan yang sederhana, tapi mendoakan setelah kita ke sana. Cara Tuhan seperti ini saya sudah rasakan di situ. Orang yang melihat cara suami, orang yang berbicara apapun, tapi kita bisa melihat dan merasakan begitu. Memang bagian itu banyak yang suami begitu. Tapi hamba Tuhan sekarang dia masih ada mengabdi di sana, saya masih di sini. Tapi teman-teman saya selalu mendoakan karena teman saya angkatan, jadi doa kita itu berkat Tuhan menyertai begitu. Jadi mari Bapak Ibu, kita tidak apa-apanya, tapi kita setia kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan itu penting. Kita bisa melihat juga dalam satu raya-raya dalam pasal 8. Pasal 8 ayat 39. Bisa satu orang dapat bisa baca. Ayat 39. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sayalah yang mengenal hati semua anak manusia. Kalau saya secara manusia saya tidak bisa melihat hati, tapi Tuhan melihat saya, Tuhan melihat kita semua. Kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan menilai di situ. Tapi orang yang Tuhan pakai itu orang itu dia bisa. Dia dalam setia dalam pelayanan Tuhan. Maka disinilah Tuhan mengangkat kita. Tuhan mengangkat kita. Tuhan menilai tidak ada pakaian yang bagus. Tuhan menilai orang yang hebat. Tuhan menilai orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Tidak. Tuhan menilai hati. Apakah dia benar-benar kepada saya? Apakah dia bersalah kepada saya atau tidak? Yang menilai. Kalau kita memang sungguh-sungguh kepada dia menilai, dan dia sedang pakai kita sebagai anak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lihat bahwa ini pakaian bagus dari kita kasih dia sudah.
Jangan pikir dulu. Kalau kita menilai itu, pasti pelayanan tidak sukses. Pelayanan tidak jadi berkat atau tidak bertumbuh dengan baik. Nah, bagian itu jangan berpikir dulu, tapi kita berpikir dengan hati. Dengan senang hati kita disampaikan. Jadi apa yang Tuhan kasih kepercayaan kepada kita, senang hatilah kita melayani. Itu yang sangat penting. Dan juga Lukas pasal 16 Lukas pasal 16 ayat yang ke-15. Ayat Ya, baca. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Baik, terima kasih. Kita pandang manusia bahwa menilai itu tidak sentuh hati Allah, tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi di sini katakan tetapi Allah mengetahui hatimu. Hati saya, hati Bapak Ibu ya, Tuhan yang menilai di situ. Dan disitulah dia Tuhan seperti itu. Jangan pikir bahwa saya Tuhan kasih seperti ini. Kita jangan sombong, jangan tinggi hati. Ya, kita dengan merendahkan diri. Apa yang keberadaan kita, itulah kita sama sebenarnya. Itu sangat penting. Jangan berpikir lain. Itu yang lain, tapi bagaimana untuk kita postai merendahkan? Bagaimana kita merendahkan diri datang kepada Tuhan dengan senang hati untuk kita melayani Tuhan supaya pos kecil ini menjadi berkat bagi orang lain. Supaya banyak orang itu akan bisa datang di tempat ini. Saya pribadi saya tidak mau hanya satu warna, tapi harus ada warna sedikit begitu. Itu yang pikiran saya dalam bahasa itu. Sebab ada warna sedikit ada, bisa warna itu pasti ada senang, begitu. Tapi itu tugas kita itu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan pasti. Yang sama saya bisa lihat itu sama kita tapi ada sekolahnya bisa datang begitu. Itu pasti akan datang. Tapi tugas kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ini keadaan kami, tapi Tuhan memberikan. Kita senang hati melayani Tuhan, senang hati memberikan nama Tuhan. Keberadaan kita semangat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Karena Tuhan menilai hati kita, kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan menilai di situ. Jangan untuk kita postai maranatha, mari kita dengan merendahkan hati melayani Tuhan dengan rendah hati. Apa adanya. Jangan pikir bahwa saya kita tidak ada apa ini. Jangan pikir situ. Jangan pikir situ. Tapi dengan rendah hati datang kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, mengangkat nama Tuhan itu sangat penting. Supaya Tuhan pakai kita yang semua mahasiswi yang ada kita semua yang Tuhan pakai kita. Supaya orang lain datang itu menjadi berkat. Mereka beribadah di tempat ini menjadi berkat. Itu yang sangat penting. Jangan pikir bahwa ini saya semua ini saya. Itu jangan pikir dulu. Yang penting mari kita pemuda-pemudi semua mari kita merendahkan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan ini hidup kami. Tuhan ini keberadaan kami. Kami tidak arti, tapi kami meminta kepada Tuhan. Tuhan pakai kami. Tuhan memberikan, pasti Tuhan memberikan. Seperti tahu tidak ada hitungkan, tapi bagi Tuhan hitungkan. Dia melihat hatinya. Demikian kita yang ada ini, Tuhan menilai hati kita kepada Tuhan dan keberadaan di pos kecil ini. Pasti ya kita akan berbuat. Satu-satunya kita minta kepada Tuhan. Secara kemampuan saya, kemampuan kita tidak mampu. Maka merendahkan diri kita mengangkat Tuhan, melayani Tuhan itu penting. Sebab banyak orang datang di tempat ini menjadi berkat. Bukan ibarat tapi saat duduk
merasakan, aduh saya di sini rasa lega, saya di sini rasa jadi berkah. Itu yang sangat penting. Coba Tuhan hadir di sini, Tuhan sudah berkuasa di sini. Coba banyak orang datang di sini supaya di sini jadi berkah. Ini yang sangat penting. Baik untuk firman Tuhan pada pagi menjelang siang sampai di sini, doa firman Tuhan mama yang sudah bersaksi untuk mau berdoa. Minta maaf, saya tidak kenal, minta maaf.